Objek pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya masih tetap diminati pengunjung di H-2 bulan Ramadan, walaupun netizen banyak yang mengatakan tiket masuknya dianggap mahal dengan alasan padahal wahananya pun itu-itu juga. Wahid MA yang mengaku pemerhati objek pariwisata Gunung Galunggung yang juga merupakan putra daerah yang aktif di berbagai organisasi diantaranya di Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia menanggapi terkait isu tiket masuk objek wisata Gunung Galunggung terlalu mahal. Wahid menyinggung terkait wisata kawah yang diolah oleh swasta melalui pihak perhutani supaya akses infrastruktur diperbaiki. Wahid berharap kepada pemerintah dan dinas terkait meminta untuk dibenahi. Kalau sudah bagus, wisatawan bisa bertambah banyak dan pendapatan asli daerah pun bisa lebih besar. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Ini sama siapa, Kang? Si Wahid MA. Ya, barangkali. Mau tanya-tanya sedikit terkait kegiatan di objek pariwisata ini, Pak. Menurut informasi yang pernah tempo hari saya upload ke YouTube, itu banyak netizen bahwasanya emang betul katanya menjadikan Galunggung itu menjadikan objek wisata favorit lah untuk Tasikmalaya ataupun kota ya. Betul. Tapi sebaik dibalik itu banyak netizen yang bilang katanya itu untuk karcis itu terlalu mahal. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Anda selaku pengamat? Saya mungkin sebagai putra daerah dan notabene saya sebagai pemerhati objek wisata karena saya berangkat dari mungkin aktif di berbagai organisasi lah ya, salah satunya organisasi yang saya ikut di dalamnya Radio Antar Penduduk Indonesia, di mana Radio Antar Penduduk Indonesia tersebut selalu dilibatkan itu sejak tahun 2000 oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya untuk bantuan komunikasi awalnya. Kemudian juga berbagai ormas saya aktif. Terkait dengan berbicara terlalu mahal objek wisata Galunggung, netizen banyak yang bilang. Mungkin menurut saya sih sederhana, kalau masalah tiket itu masih kelas 2 lah, kelas 2. Hanya mungkin yang diinginkan oleh para wisata yang masuk ke objek wisata Cipanas Galunggung itu terkait dengan infrastruktur salah satunya. Infrastruktur bagus, kemudian pembenahan ODTW di dalam, minimal harus ada peningkatan. Suguhan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, melainkan objek pemandangan, objek alam, dalam hal ini pegunungan dan air hangat. Itu saja udah nggak cukup menurut saya. Seharusnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Disparpora ini harus punya pemikiran bagaimana objek ini lebih maju lagi. Karena sekarang H-2 saja sekarang untuk menjelang puasa, menurut saya itu kalau berbicara dari dulu mungkin nggak seperapatnya lah. Kalau dulu kan udah H-7 udah macet. H+10 saja Lebaran itu juga macet. Kalau sekarang saya pesimis lah. Untuk input PAD saja, untuk target PAD mungkin nggak kekejar. Barangkali ada alasan tertentu Pak? Ya alasannya objeknya monoton Pak. Objeknya begini-begini aja. Seharusnya pemerintah punya planning bagaimana objek ini dikembangkan. Dibilang monoton oleh Bapak, barangkali ada salah satunya apa Pak? Salah satunya sekarang persaingan objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya khususnya yang dikelola oleh swasta itu lebih mantap, lebih bagus-bagus penataannya dan sebagai permainan ya Pak Andri. Yeah. Nah, sementara kan kalau di Galunggung hanya menyuguhkan air panas saja itu nggak cukup menurut saya. Barangkali Bapak selaku pemerhati kebijakan pariwisata, barangkali ada kritik ataupun saran gitu bagaimana seharusnya? Saya mungkin dalam hal ini melalui Bupati Tasikmalaya, saya sebagai putra daerah ingin daerah saya maju. Ingin saya meminta kepada Bupati Tasikmalaya di dalam ini mungkin kalau yang ingin lebih jauh lagi mah ada kampung wisata dibuat, terus di dalamnya objek wisatanya dibenahi, ada permainan-permainan anak-anak dan sebagainya. Jangan ini saja monoton, ketinggalan menurut saya. Untung saja
masih ya terlihat masih ada lah, karena persaingan objek wisata sekarang itu justru itu kata saya juga. Emang banyak. sampai ini Om yang ada di sana itu apa saja permainan sih? Justru itu. Barangkali wahananya ada apa? Wahananya di di dalam nggak ada, cuma air mandi nggak ada dan sebagainya. Untuk di puncak itu sendiri gimana? Kalau itu kan beda lagi, dikelolanya oleh Kesatuan Bisnis Mandiri KBM di bawah naungan Perhutani yang dikelola oleh Kadip Dipre, Kepala Divisi Untuk Dipre. kamar mandi cuma di bawah saja. Untuk pariwisata Cipanas mungkin dalam ini yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam ini Pemkab Tasikmalaya ini ya Pak Andri cuma punya ini ya, punya air hangat unggul. Iya, yang lebih hitam ini hot mix lah seharusnya ini, karena bukan apa-apa. Input kewajibannya juga besar yang dikelola oleh Kesatuan Bisnis Mandiri. Ini kan rawan kecelakaan, tidak sedikit yang remblong dan sebagainya. Ya mungkin menurut saya meminta kepada pihak KBM dalam hal ini Dipre, Kadip Dipre Perhutani yang dikelola oleh KBM ini bisa memperbaiki infrastruktur khususnya jalan. Nah, sedikit Pak untuk penegasannya saja. Mungkin ada harapan utama untuk ya pemerintah itu sendiri Pak. Harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Dinas Disparpora, Bapak Haji Nana, mungkin harapannya bagaimana objek wisata Cipanas Galunggung menjadi sebuah ikon kembali untuk lebih maju agar peminat wisata baik itu lokal, domestik, apalagi mancanegara yang diharapkan sebagai putra daerah ingin maju kan. Nah, sekarang kan mungkin untuk buka harus ada perhotelan di sini. Ya insya Allah tidak akan bertabrakan lagi dengan tokoh masyarakat. Sekarang udah mengerti masyarakat dan masyarakat juga ingin maju. Perhotelan harus ada biar ada penginapan. Dan yang paling penting untuk sekarang ini terkait dengan durasi jam. Jam waktu sekarang dibatasi sampai jam 4. Kemarin di saat Covid. Nah, sekarang supaya PAD-nya lebih banyak lagi, lebih bisa masuk lebih up lagi, itu dikembalikan lagi ke awal. Ya minimal sampai jam 9 malam lah. Selamat dan sukses untuk Seri TV. Semoga subscribernya lebih banyak, like dan komen untuk Anda yang melihat konten ini. Konten ini mendukung objek pariwisata, semoga khususnya objek wisata Cipanas Galunggung lebih maju. Oke. Demikian Joy Sri TV Tasikmalaya mengabarkan.